15 akan melakukan sesi diskusi yang mana akan menjelaskan tentang asuransi syariah. Untuk materi pertama terkait dengan definisi akan dibawakan oleh Saudara Liana. Pada waktu dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan definisi asuransi syariah. Menurut Dewan Syariah Nasional, asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara sejumlah orang, di mana hal ini dilakukan melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Dalam asuransi syariah, diberlakukan sebuah sistem di mana para peserta akan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim jika ada peserta yang mengalami musibah. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa di dalam asuransi syariah, peranan dari perusahaan asuransi syariah hanyalah sebatas pengelolaan operasional dan investasi dari sejumlah dana yang diterima saja. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya terkait dengan para pihak yang terkait akan dibawakan oleh saya. Jadi untuk pihak-pihak yang terkait dalam asuransi syariah di sini adalah peserta, sekaligus dengan perusahaan asuransi syariah, sekaligus dengan pialang asuransi dan reasuransi syariah dan agen asuransi syariah, dan yang terakhir adalah pengelola statuter. Yang menjadi perbedaan dari antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah adalah terkait dengan pihak tertanggung sebagai pemegang polisnya, di mana di sini tertanggungnya adalah peserta, yang dimana pihak yang menghadapi resiko di sini tuh tidak hanya individu satu saja, jadi peserta di sini dimungkinkan untuk berjumlah lebih dari satu. Sekian materi dari saya, terima kasih. Dan selanjutnya materi akan dibawakan oleh Mas Wahyu. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak diatur dalam pasal 12 huruf B POJK nomor 23 yang berbunyi hak, kewajiban, dan wewenang masing-masing pihak berdasarkan akad yang disepakati. Adapun hak-hak dari pemegang polis diantaranya 1. Mengajukan cuti kontribusi, 2. Menambah dana investasi peserta. Sedangkan kewajiban pemegang polis diantaranya 1. Memegang data yang benar, memberikan data yang benar yang dibutuhkan oleh perusahaan asuransi. 2. Membayar kontribusi dasar sesuai waktu yang telah ditentukan. Hak dan kewajiban dari pemegang polis tersebut melahirkan pula hak dan kewajiban bagi perusahaan asuransi yang menyediakan layanan asuransi tersebut. Ya, selanjutnya saya akan sedikit membahas soal mekanisme transaksinya dalam asuransi syariah. Dalam asuransi syariah sendiri, mekanisme transaksinya itu dimulai dengan akad, karena akad sendiri merupakan kunci utama. Tanpa adanya akad tersebut, maka transaksinya akan dilakukan, karena dapat menimbulkan persengketaan pada suatu saat. Islam sendiri dengan tegas dan jelas mendorong sepenuhnya warga masyarakat dan terutama penganutnya agar hati-hati dan mesti membuat akad dari setiap transaksi yang mereka laksanakan antara sesama manusia. Dan di dalam melakukan transaksi asuransi syariah itu terdapat 4 akad yang dipakai pada umumnya, yakni akad tabarruk, akad ziarah, akad wakalah bil ujrah, dan akad mudharabah. Baik, selanjutnya mengenai prinsip resiko dalam asuransi syariah ini berbeda dengan prinsip resiko dalam asuransi konvensional yang menggunakan prinsip transfer risk. Dalam asuransi syariah ini menggunakan prinsip sharing risk, di mana setiap peserta saling menanggung, di mana dalam hal ini setiap peserta berkontribusi untuk menolong peserta lain ketika terjadi risiko. Nah, risiko ini dibedakan atas 2 macam. Yang pertama, risiko spekulatif berkaitan dengan kemungkinan risiko antara kerugian atau memperoleh keuntungan. Kemudian risiko murni, dalam hal ini mempermasalahkan mengenai kerugian yang terdiri atas yang pertama risiko pribadi, seperti misalnya meninggal dunia, kecelakaan, ataupun usia tua. Kemudian yang kedua risiko harta kekayaan, dalam hal ini seperti risiko akibat kebakaran, pencurian, maupun akibat bencana alam. Dan yang ketiga ialah risiko tanggung jawab pihak ketiga yang terdapat dalam pasal 1367 BW, bahwa kerugian yang disebabkan oleh seseorang yang kita tanggung, maka kita yang harus membayarnya. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh teman-teman sekalian. Untuk materi dari kelompok 15 cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.